Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Anda akan menjelaskan lebih tepatnya penggunaan Tailwind dalam uh, pembuatan website. Nah, di sini Anda sudah membuat websitenya. Nah, mungkin hanya akan menjelaskan saja. Nah, untuk pengambilan Tailwind kali ini, Anda menggunakan CDN yang ada di website Tailwind itu sendiri. Sebenarnya terdapat dua cara untuk memanggil si Tailwind-nya. Pertama itu kita bisa mengetik di terminal itu dengan mengetikkan npx Tailwind css init. Tapi qadarullah itu nggak berhasil dia di terminalnya, makanya Anda menggunakan CDN. Nah, di sini Anda akan menjelaskan dari si nav-nya dulu. Nah, untuk Tailwind sendiri itu ada beberapa utility yang perlu kita pahami. Kalian pergi ke Tailwind-nya, website resmi si Tailwind, kemudian buka bagian doc. Nah, Anda mendapatkan CDN itu yang bagian sebentar. Oh ya, Tailwind CSS CDN. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk beberapa utility-nya itu seperti yang terdapat di website resmi mereka. Nah, Anda akan menjelaskan sembari memperlihatkan cara pemakaiannya di lapangan atau dalam pembuatan websitenya sendiri. Yang pertama, utility yang umum banget itu adalah background, BG. Nah, di sini kita ketikkan BG -gray -50. Itu yang artinya adalah kita akan memanggil utility background dengan warna abu-abu dan kekuatan warnanya itu 50. Dalam Tailwind kita menggunakan angka-angka tertentu untuk membuat warna itu terlihat kuat apa tidak, terlihat pekat atau tidak. Seperti misal di sini. Kalian bisa lihat di sini, semakin rendah angkanya, semakin kecil angkanya, maka semakin pudar warnanya. Begitu sebaliknya, semakin besar angkanya, maka semakin tebal, semakin pekat pula warnanya. Di sini saya menggunakan warna grey. Ini. Dan saya memberikan angkanya itu 50. Sekolom ini. Nah, makanya kelihatan seperti warna putih. Bukan kelihatan, memang warna putih. Bukan warna putih ya, tapi itu warna abu-abu dengan kekuatan warna abu-abu yang sangat kurang gitu. Nah, lanjut. Itu untuk utility pertama yaitu background. Kemudian di nav-nya Anda menggunakan background white. Background white itu simpelnya sama kayak tadi, background dengan warna putih. Dan untuk warna putih kita nggak memakai angka apapun, karena sekuat apapun warnanya pasti warnanya putih, dan setipis apapun warnanya, kekuatan warnanya pasti warnanya putih juga. Nah, kemudian kita berikan shadow large gitu. Seakan-akan ini akan memberikan efek shadow untuk elemen yang diletakkan si shadow ini dalamnya. Kemudian sticky, dan
ini displaynya sticky, dan kemudian top 0 dan Z 0. Oke. Maksud dari sticky top 0, Z 0 Anda kurang tahu. Jadi kita bisa tanya ke si Copilot. Ya. Nggak muncul. Oke. Anda akan langsung tanya aja. ChatGPT. Apa fungsi dari pada Tailwind? Sticky itu simpelnya membuat elemen jadi posisi sticky ya, artinya dia bakal nempel kayak lem saat kamu scroll. Nah, maksudnya gimana? Ketika kalian men-scroll halaman website ini, maka si navbar itu akan tetap stay di sana. Kalau misalnya hapus ini, wait, nah begitu. Anda hapus display sticky, maka navbarnya itu nggak ngikut. Kalau kalian perhatiin, di sini navbarnya akan stay di atas. Tapi jika Anda tambahkan sticky, maka dia akan ikut. Kemanapun kalian scroll, halamannya akan ikut. Kecuali kalau pindah halaman, aku nggak tahu. Oh enggak, kalau pindah halaman itu tergantung halaman yang dituju, tergantung itunya. Nah, kemudian top 0 jangan kasih jarak bagian atas elemen yang nempel saat elemen nempel. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada kelas div dengan max width. Max width itu maksudnya itu lebarnya 7XL. 7XL itu setara dengan berapa ya? Aku kurang tahu juga. Maka kita cari. Tailwind test. Intinya 80 RAM. Maksimal lebar itu sebanyak 80 RAM. Jadi 7XL itu 80 RAM. Kemudian MX itu margin X. Margin X itu margin horizontal. Kalian bisa bayangkan diagram Cartesius yang ada itu, diagram yang itulah pokoknya. Jadi yang X itu pasti yang mendatar. Nah, di sini saya menggunakan auto, yaitu margin atau jarak antara si elemen yang ada di navbar ini dengan navnya sendiri itu sebanyak auto. Itu auto. Kemudian padding X-nya 4. Jarak antara si class, si div ini dengan elemen yang ada di dalamnya itu akan diberikan jarak sebanyak 4 atau setara dengan kurang lebih 2 rem. Kemudian SM. SM ini apa? SM itu adalah ketika kondisi layar yang digunakan oleh user itu sebesar layar HP. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya user menggunakan HP untuk mengakses website ini, maka tampilan yang akan dipakai itu adalah tampilan CSM. Dalam arti lain, dalam keadaan si user menggunakan HP, maka padding horizontalnya akan bernilai 6 atau 3 rem. Dalam itu untuk kondisi ketika si user menggunakan gadget yang layarnya itu tergolong dalam small. Adapun kategori large LG, maka otomatis si website akan membuat padding horizontal, padding X itu berukuran 4 rem atau 8. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut,
div selanjutnya yaitu dengan display flex justify between item center dan H16. Display flex ya kita tahu untuk membuatnya itu fleksibel, kurang lebih seperti itu. Justify between yang membuat si per elemen itu memberikan jarak. Seperti misal di sini. Jarak antara 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu diberikan justify between, maka dia akan memberikan jarak di antara elemen-elemen yang ada. Seperti itu. Kemudian item center, maka dia akan membuat si item yang ada atau si elemen yang ada di dalam nav atau dalam kelas ini div ini menjadi center atau ke tengah dengan height 16 atau 8 rem. Kemudian di sini Anda menggunakan flex shrink 0. Anda pernah tahu maksudnya apa? Oke. Dilihat di sini. Artinya elemen nggak akan ngecil walaupun ruang di flex kontennya jadi sempit. Nih. Kita lihat set. Nah, si lesson itu tetap ukurannya seperti itu. Nggak akan berubah. Nah, dikecilkan sekali, dilebarkan juga, maka dia akan tetap stay dengan ukuran yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, terus itu untuk si lesson. Ini seperti tadi, teks dengan ukuran 2XL, font bold, teks primary. Teks ini atribut yang dipakai ini adalah untuk, bukan atribut. Isi dari atribut itu apa namanya? Saya lupa. Jadi ini untuk pemberian warna kepada si lesson. Si lesson. Di sini kita menyeting warna primerinya dengan cara membuat script di atasnya, kemudian memanggil tailwind.config sama dengan kurung kerawal dem titik 2 kurung kerawal extend titik 2 kurung kerawal colors titik 2 kurung kerawal, barulah kita masukkan atribut yang kita inginkan. Jadi seperti contoh, saya menggunakan primary sebagai untuk warna yang akan saya jadikan warna primary. Di sini saya menggunakan warna primary itu warna merah darah kurang lebih. Nah, di sinilah di script inilah kita bisa untuk mengubah-ubah atau mengedit apa yang sudah ditetapkan gitu. Kita mengubah tibanya. Misalnya warna primary itu aslinya warna biru. Contoh. Maka di sini saya ingin mengubah dengan warna merah. Maka kita akan membuat kode seperti ini untuk mengubah si primary tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini L berwarna merah, sedangkan lesson saya menggunakan span dengan kelas text dark 400. Teks berwarna hitam dengan ketebalan 400. Begitu. Kemudian selanjutnya ada div kedua yang ada di dalam si nav ini. Nah, di sini kondisinya itu hidden. Kondisinya itu defaultnya itu dia tersembunyi. Kurang lebih seperti itu. Dan jika dia berukuran medium atau selebar laptop, maka dia akan diberikan display block. Nah, kemudian ada ML 10, margin left 10. 10 itu maksudnya 5 rem. Kemudian display flex item baseline space x8. Jadi setiap elemen yang ada, tag yang ada ini, setiap anchor akan diberikan space sebanyak 4 rem.
kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut, hidden mden block sama seperti tadi. Defaultnya si div diberikan dengan display hidden, tapi jika kondisinya dia berukuran MD atau medium, maka dia akan diberikan display block. Kemudian terdapat button. Nah, ini dia. Di sini saya menggunakan BG primary seperti yang tadi, yang sudah saya ubah di atas di script bagian head. Kemudian hover. Hover ini ketika kita mengarahkan kursor kita ke button tersebut, maka si button ini kita akan setting dengan warna primary, BG primary hover, dan text white dengan padding sampingnya 6 dan padding atasnya 2. X itu simpannya horizontal atau lebih mudah diingatnya kiri kanan. Sedangkan Y, PY, bukan Python, itu artinya padding atas atau bawah. Padding top button. Kemudian rounded full, kita akan memberikan radius yang full, misalkan akan membentuk lingkaran. Kemudian text SM, itu text small. Font medium, memberikan ukuran font medium, transition, duration 300, shadow MD, hover, shadow LG. Dan menggunakan transisi dengan durasi 300. Shadow MD dengan bayangan yang ukurannya medium. Dan juga ketika diarahkan, dia akan juga memberikan efek shadow di button tersebut. Oke. Lanjut lagi, MD hidden seperti tadi. Ini kebalikannya. Ketika kondisinya layar seperti layar HP, maka dia akan menyembunyikannya. Enggak. Ketika layarnya HP, ini berarti ketika layarnya medium ke atas. Nah, seperti ini medium. Ini medium. Seperti layar tablet. Jika saya perkecil lagi, maka dia akan disembunyikan. Display sembunyi. Hidden. Semua tag yang ada di sini itu tersembunyikan. Diganti dengan menu. Nah, kursor pointer itu ketika kita arahkan, dia akan memberikan teks warna grey dengan ketebalan 900 seperti ini. Ini warna grey sebenarnya, tetapi dengan kekuatan yang lebih kuat, yaitu dengan nilai 900. Kemudian jika kursor diarahkan ke teks tersebut, maka dia akan diberikan warna primary seperti ini, seperti warna merah. Fokus outline, fokus text primary. Ini. Nah, SFG ini apa? Ini adalah logo yang dengan kode ini terbuatlah si hamburger menu ini. Jika misalnya saya hapus, hilang. Jadi simpelnya itu adalah logo atau gambar. Codingan kode atau untuk si hamburger menu tersebut. Kemudian di sini checkbox. Disinilah logika untuk menampilkan bagian ini keluar. Checkbox. Di sini kita akan memainkan JavaScript, bukan JavaScript. Beberapa logika di sini. Mana toggle display none. Sebenarnya jadi kondisi awalnya itu tidak ada menu toggle yang ini. Kemudian mobile menu, max, overflow, hidden. Jika dipencet maka dia akan keluar max height 300. Ini 300. Dengan transition max height 0,3 second. Hamburger transisinya juga begitu. Ya kurang lebih seperti itu logikanya. Nah, itu untuk navbar. Kemudian kita pindah ke halaman home. Di sini saya menggunakan BG Gradient to BR.
dengan from gray 50 to gray 100, min, hash screen, flex, item center. Sama seperti tadi, BG gradient yang dimana dari gray 350 menjadi 100. Jadi ini sebenarnya gradient. Cuman karena kekuatan warnanya yang hampir sama antara 50 dengan 100 itu tidak jauh berbeda, jadi tidak kelihatan seperti gradient. Padahal ini gradient. Ini. Nah, kemudian div maxw 71 7xl margin kiri kanan auto padding kiri kanannya 4, dan ketika dia berukuran kecil, berukuran seukuran layar HP, maka dia akan diberikan padding kiri kanannya 6, dan ketika dia berukuran seperti medium, seperti layar laptop atau desktop, maka dia akan diberikan padding 8. Sedangkan untuk width atau untuk lebarnya itu diberikan full. Nah, di sini diberikan grid. Grid itu apa? Grid itu simpelnya untuk memberikan kolom. Nah, di sini contohnya gini. Kita memberikan display si div dengan display grid. Kemudian grid calls 1. Jadi defaultnya display grid ini memiliki satu kolom, yaitu satu layar penuh ini. Kemudian diberikan kondisi. Jika dia berukuran besar atau berukuran sebesar layar laptop atau desktop, maka dia akan diberikan dua kolom untuk si gridnya. Ini 1, 2. Di sini terdapat alasan, ini satu grid pertama, dan ini kolom kedua untuk si gridnya. Kolom pertama, kolom kedua. Tapi jika misalnya dia selain berukuran layar laptop, maka dia akan diberikan kolom satu kolom saja ke bawah. Seperti itu. Dan item center yang pasti, itemnya ke tengah. Kemudian lanjut. Ini sudah seperti yang tahu. Ya. Teks nih ini. Oke. Leading relax. Anda kurang tahu ini. Untuk ngatur line height, jarak antara baris teks. Oh. Belajar tanpa batas. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada yang berubah di sini sama semua sama. Intinya apa? Intinya kalian perlu untuk yang mempelajari utility yang ada di Tailwind CSS ini. Kalian bisa mempelajarinya lewat website yang dimiliki oleh Tailwind CSS sendiri, atau kalian bisa menonton video-video yang ada di YouTube. Nah, jika kalian perhatikan, saya menggunakan hampir menggunakan atribut yang sama untuk setiap kondisinya, seperti rounded full, shadow to XL, flex, display flex, item center, justify center, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kalian perlu pahami itu adalah basic-basicnya dan cara pemakaiannya. Jika kalian ragu atau mengalami kesulitan, kalian bisa menggunakan AI untuk mempermudah kalian. Misalnya begini, saya akan memberikan contoh. Sebentar. Untuk memperjelasnya, saya akan membuatkan sebuah kondisi. Nah, di sini misalnya kita bikin yang baru .html. Nah, kalian bisa melakukan hal seperti ini dengan AI. Misalnya kalian ingin membuat sebuah nav seperti itu.
Nah, untuk membuat apa sendiri, eh misal begini, seharusnya ketika kita membuat nav, itu akan muncul seperti misalnya kelas, nah, seperti itu. Akan muncul sendiri otomatis. Nah, yang pasti ini akan mempermudah kalian dalam pembuatan website. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, jika saya lanjutkan, enter, section, about. Nah, kalian akan lebih kalian akan dipermudah dengan menggunakan AI untuk pembuatan website. Tapi yang pasti kalian harus memahami dasar-dasarnya. Ya, jika kalian menggunakan AI, sebagus apapun AI yang kalian gunakan tampilannya, tapi kalian tidak paham dasarnya atau kerangka-kerangkanya, apa itu teks 3XL, apa itu font bold, apa itu teks primary, apa itu MB4, itu sama saya tidak. Tapi jika kalian sudah paham basicnya dan paham cara penggunaannya, cara penerapannya, tapi mengalami kendala, itu saya sangat merekomendasikan. Saya sangat merekomendasikan kalian untuk menggunakan AI. Karena jika kalian sudah pintar atau bisa membuat prompt untuk AI-nya, untuk kondisi yang kalian inginkan, maka tidak ada salahnya menggunakan AI. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk tutorial pembuatannya saya uh, tidak terlalu bisa membuatnya, tapi saya insya Allah bisa menjelaskannya. Oke, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.